Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-halim karimus sattar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar washkuruhu wa syukra man sarafa wa jawaraihahu fi ta'ati rabbih ana al-laili wa atrafan nahar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailuna minan nar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh An-Nabiyul Mukhtar Salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabil adhar Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-adhar Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfa wa tama'a Inna rahmatullahi qarib minal muhsinin Amma ba'd Faya ayyuhal hadhirun Usikum wa iyaya bitaqwallah Wa ta'atihi la'alakum tuflihun Atau kama qala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan sebagainya, wabil khusus nikmat tatkala kita bisa mendapatkan Islam, melekat kepada kita iman, demikian juga berihsan kita. Dan tak lupa marilah kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa bersolawat hati kita semakin dekat kepada junjungan kita. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau. Dan saudaraku sekalian, marilah kita senantiasa menjaga takwa kita, meningkatkan kualitas takwa kita dengan sebenar-benar takwa kita, semampu kita. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kita meninggal di luar dalam keadaan tidak berpasrah diri. Pada awal khutbah tadi saya sampaikan satu ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat fasad, berbuat kerusakan setelah kami memberikan kebaikannya. Wad'u khawfa wa tama'an inna rahmatullahi qarib minal muhsinin, dan ajaklah orang-orang itu untuk senantiasa merasa takut, merasa dekat kepada Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, terutama bagi mereka-mereka yang mau berbuat baik. Saudara sekalian, alangkah indahnya bila kita punya seseorang, entah itu teman, kerabat kita, pasangan kita, orang tua kita, atau guru kita yang senantiasa mengingatkan dalam hal-hal kebaikan, terutama dalam hal keislaman, keimanan, dan keihsanan. Sebab dengan demikian hidup kita akan selalu dapat terkontrol dan termonitor dengan baik. Dan siapapun tentu saja akan mengharapkan hal seperti itu. Dan sebagaimana kita membutuhkannya, orang lain pun juga membutuhkan. Maka di dalam khutbah ini kami akan mengangkat satu tema, satu topik tentang tawassul. Bagaimana kita bisa saling berwasiat. Saudaraku sekalian, ahli manajemen mengingatkan kepada kita bahwa kita sekarang ini berada pada masa yang dikenal dengan periode VUCA. VUCA itu adalah singkatan volatility, uncertainty, complexity, dan ambigu. Volatility, kita ini sekarang memasuki zaman yang serba bergejolak, serba cepat perubahannya. Volatile, tiba-tiba berubah. Yang tadinya
berada di posisi atas, tiba-tiba nyungsep ke bawah, yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba naik daun, dan seterusnya. Kemudian adalah uncertainty. Kita menangi zaman yang serba tidak menentu. Bagaimana nasib bangsa kita, negara kita, sampai tahun 2045 nanti, kita nggak ada yang tahu. Bahkan nasib kita nanti saja, selepas kita sholat Jumat, kita juga tidak tahu. Berikutnya adalah C, fuga. Dari kata fuga, yaitu complexity. Kita menangi zaman yang serba kompleks. Semuanya saling mempengaruhi. Semuanya saling tertaut satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah ambigu. Kita menangi zaman yang serba ambigu. Tidak tahu siapa yang bisa dipercaya, dan siapa menjadi teman kita atau siapa yang menjadi lawan kita. Namun ahli manajemen ini menyampaikan ada solusinya. Fuga harus disolusi dengan fuga juga. Yang pertama, kita harus punya vision, punya pandangan ke depan, cita-cita ke depan. Di samping itu, U-nya adalah understand. Kita harus bisa memahami, bisa mengerti apa yang terjadi di hadapan kita. Dan C-nya adalah clarity. Kita harus bisa mendapatkan informasi yang jelas. Demikian juga kita harus mampu menjelaskan dengan baik. Dan A-nya adalah agility. Saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, terkait dengan fuga ini, maka kita akan diingatkan satu ayat yang biasa kita hafal sejak kecil, yaitu surah Al-Asr. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kita ingin topik kita pagi hari ini, siang hari ini, Jumat kali ini adalah tentang tawassul. Dalam surah Al-Asr, nanti kita jumpai ada tawassul bil haqqi dan tawassul bis sabr. Namun nanti di tempat yang lain, di dalam surah Al-Balad, kita temui tawassul bis sabri dan tawassul bil marhamah. Ada 3 hal. Mari kita simak. Surah Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr secara sederhana diterjemahkan demi asar, demi masa. Entah masa itu zaman Singosari, zaman Mojopahit, zaman kemerdekaan, zaman Pak Karno, zaman Pak Harto, SBY, seterusnya, Megawati, hingga zaman sekarang, Pak Jokowi. Itu adalah cerminan dari wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Sungguh, manusia itu sungguh berada pada posisi merugi. Jadi kalau orang tua kita mungkin mengajarkan demi masa itu dimaknai setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Itu nanti akan kita buktikan. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu sungguh-sungguh berada dalam kerugian. Kita semuanya, tidak terkecuali khatib yang ada di sini, berada dalam kerugian. Tetapi di dalam ayat itu dilanjutkan, illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ada kata-kata kecuali. Kata-kata kecuali selalu menunjukkan pada jumlah kuantitas yang lebih sedikit. Berarti orang yang beriman itu adalah orang yang terlepas dari orang-orang yang merugi. Mereka jumlahnya sedikit. Masih disambung lagi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka yang sudah beriman juga mau melakukan kebaikan. Melakukan perubahan untuk Indonesia lebih baik. Melakukan perubahan untuk Undip lebih baik. Melakukan perubahan untuk diri kita lebih baik. Wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Dan mereka yang mau berwasiat tentang kebenaran. Sudah beriman, mau berbuat baik, mau mewasiatkan tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Dan mereka yang mau berwasiat tentang kesabaran. Ada 2 kata tawassaw. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr.
Dan kita berharap semoga kita semuanya termasuk golongan yang sedikit ini. Orang yang beriman, orang yang mau berbuat baik, orang yang mau berwasiat, saling mengingatkan tentang kebenaran, demikian juga tentang kesabaran. Nah, tawasau ini di dalam ayat yang lain juga disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Balad. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman ini mau tawassaw bis sabri, mau berwasiat tentang kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, dan mau mewasiatkan tentang kasih sayang. Tapi yang perlu kita garis bawahi, tawassaw ada 3. Tawassaw bis sabri, tawassaw bil haq, tawassaw bil sabri. Tawassaw bis sabri tambah tawassaw bil marhamah, sehingga ada 2 tawassaw yang diulang 2 kali. Tawassaw bis sabri. Jamaah sekalian, jangan sampai 3 tawassaw ini lenyap atau hilang dari kehidupan kita, kehidupan kaum muslimin saat ini. Tawassaw bil haq menunjukkan adanya upaya perbaikan, memperbaiki orang salah dengan cara yang benar. Jangan menyalahkan orang yang salah, tetapi perbaiki dengan cara yang tidak menyakiti orang, tidak menyakiti hatinya, namun perbaiki setiap yang bersalah. Itu nasihat orang tua kita di dalam mengajarkan tafsir ini. Tawassaw bis sabri itu mengajak orang untuk sabar dengan kesabaran. Sabar itu berusaha dengan keras dengan cara yang diizinkan Allah, dan jangan menyuruh sabar dengan cara yang tidak sabar. Dan ayat ini diulang 2 kali. Tawassaw bis sabr. Dan yang terakhir, tawassaw bil marhamah, mengajak orang untuk selalu hidup harmoni dengan cara yang harmoni. Jangan menyuruh harmoni, tapi dengan cara-cara yang penuh amarah. Saudaraku sekalian, kita harus terus-menerus mengingatkan, dan kita harus terus saling mengingatkan, karena disitulah kunci kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Berwasiat tentang kebenaran, berwasiat dalam menepati kesabaran, dan berwasiat untuk saling menebar kasih sayang adalah teladan yang dicontohkan oleh para nabi, yang diikuti oleh para sahabat dan pengikutnya, bahkan para aulia dan orang-orang yang soleh hingga akhir zaman. Mereka radhiyallahu anhu selalu mengingatkan satu sama lain, memotivasi, menyadarkan akan pentingnya tujuan dan sasaran hidup, dan menjalin ukhuwah, kebersamaan dalam memikul beban dan amanah. Dan mereka saling mengingatkan bahwa setiap pembela kebenaran selalu bersama dengan saudaranya, tidak pernah sendirian. Saling menyemangati, bukan mematahkan semangat, karena di dalam Islam tidak dapat tegak kecuali dengan jamaah yang kokoh, jamaah yang dipenuhi oleh orang-orang yang beriman, orang yang mampu bekerja dengan baik, orang-orang yang saling berpesan dalam kebenaran, yang menepati kesabaran dan saling kasih sayang. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, terkait dengan orang-orang yang merugi ini, Sayyidina Ali menyatakan, An-nasu kulluhum halka. Semua manusia itu nanti akan merasakan kehancuran. Illal alimun, kecuali mereka yang memiliki pengetahuan. Wal alimuna halka illal amilun, dan mereka yang punya pengetahuan itu nanti juga akan mengalami kehancuran kalau dia tidak mau mengamalkan. Wal amiluna halka, dan mereka yang sudah mau mengamalkan atas dasar ilmunya ini pun akan mengalami kehancuran. Illal mukhlisun, kecuali mereka-mereka yang ikhlas. Saudaraku sekalian, marilah kita penuhi panggilan Allah sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kita meninggal mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله يشكر الله. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Wa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal arsyil karim. Allahumma ikfina bi halalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka tawfiqa ahli al-huda wa a'mala ahli yaqin wa munasahata ahli at-taubah wa azma ahli sabr wa jidda ahli al-khasyah wa talaba ar-rahbah wa ta'abbuda ahli wara' wa irfana ahli al-'ilm hatta nakhafa. Allahumma nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.